di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Selamat pagi dan shalom semua jemaat Tuhan di SIB Shah Alam. Bersyukur kita pada hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama dengan adik keluarga kita di rumah. Walaupun kita tidak dapat hadir ke gereja secara fizikal, tetapi kita dapat lagi bersekutu bersama-sama dengan rakan-rakan dan ahli keluarga kita di rumah melalui platform online. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan daripada Mazmur 1 ayat 1, kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah. Tetapi suka mentaati firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Tetapi orang yang jahat tidak begitu. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang yang jahat akan dihukum oleh Allah dan dipisahkan daripada umat-Nya. Orang yang taat dipimpin dan dilindungi Tuhan, tetapi orang yang jahat menuju kebinasaan. Demikianlah firman. Mari kita berdoa bersama-sama tentang beberapa perkara doa kita pada hari ini. Perkara doa yang pertama, mari kita terus doakan tentang pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, dan kita terus doakan juga khasnya negara kita pada ketika ini telah mengalami gelombang yang ketiga, di mana terdapat beberapa varian baru telah dikenal pasti yang lebih berbahaya dan tidak memberikan simptom kepada orang yang menghidapinya, dan telah meragut lebih ramai lagi jiwa pada baru-baru ini. Kita terus doakan juga agar fasiliti hospital akan dapat mencukupi keperluan semua para pesakit, dan juga kita terus doakan juga frontliner supaya mereka terus diberikan kekuatan dan hikmat untuk menangani perkara ini, dan juga kita doakan juga untuk vaksin supaya semua rakyat Malaysia akan mendapat vaksin secepat mungkin supaya kita dapat menghapuskan pandemik COVID-19 ini secara total dan kembali kepada kehidupan kita yang normal. Dan perkara doa yang kedua, kita terus doakan kepada semua gereja SIB, terutamanya
di negara kita Malaysia supaya mereka dapat diberikan hikmat dan pengetahuan untuk meneruskan ibadah mereka secara online walaupun dengan kapasiti 3 orang sahaja yang boleh berada di gedung gereja untuk merekod video ibadah mereka. Dan perkara doa yang ketiga, terus doakan perpindahan gereja kita supaya AJK yang terlibat dapat diberikan hikmat dan kekuatan untuk memastikan perpindahan gereja kita berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga terus doakan kepada untuk semua jemaat SIB Shah Alam khasnya dimanapun mereka berada pada ketika ini supaya mereka terus berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga dilindungi Tuhan daripada wabak COVID-19 ini ketika mereka keluar bekerja. Seterusnya kita juga terus doakan ibadah kita pada hari ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di syurga yang kami sembah Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang kudus Bapa, satu-satunya Tuhan yang dapat membantu kami Tuhan. Allah yang tetap setia Tuhan, memegang janji-Mu dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau juga yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Ketika ini sekali lagi Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Bapa, membawa beberapa perkara doa kami Tuhan. Khasnya Tuhan tentang pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada ketika ini Bapa. Engkau melihat Tuhan keadaan yang berlaku dalam negara kami di mana telah mencapai gelombang yang ketiga Bapa, di mana beberapa varian yang baru Tuhan telah dikenal pasti Bapa, yang lebih bahaya Tuhan dan mengancam nyawa para pesakit COVID ini Bapa. Kami Tuhan berasa sangat khawatir Bapa dengan keadaan yang berlaku dalam negara kami ketika ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami meletakkan harapan kami kepada Engkau Yesus, kerana Engkau satu-satunya Allah Bapa yang dapat membantu kami pada ketika ini Bapa. Biarpun ada dalam kalangan kami berasa susah hati Bapa, berasa putus asa, penuh kerisauan Tuhan, tapi kami percaya hanya dalam Engkau kami mempunyai harapan Tuhan bahawa pandemik COVID-19 ini akan berlalu dengan secepat mungkin Tuhan, terhapus daripada muka bumi Bapa. Haleluya Yesus. Dan juga kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberikan kebijaksanaan kepada para frontliner Tuhan untuk menyembuhkan Bapa para pesakit COVID di manapun mereka berada pada ketika ini Bapa. Engkau terus berikan kekuatan dan juga akses kepada hospital Tuhan, dapat menampung keperluan para pesakit COVID-19 pada ketika ini Bapa. Engkau juga Tuhan telah melihat Bapa betapa keadaan pada ketika ini Tuhan memberikan kami rasa tidak selamat Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menghiburkan kami Tuhan dengan kesembuhan Tuhan, dengan perlindungan daripada Engkau Tuhan. Dan juga kami ingin menyerahkan Bapa pengedaran vaksin yang telah berlaku dalam negara kami pada baru-baru ini Bapa. Bila pengedaran vaksin ini akan berlaku secara telus dan semua rakyat mendapat akses kepadanya Bapa, supaya kami Tuhan dapat menghindar diri daripada terkena atau terjangkiti wabak COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat Tuhan tangan-Mu Tuhan bekerja Tuhan dalam negara kami Malaysia Tuhan. Kami rindu untuk melihat Tuhan COVID-19 ini terhapus Tuhan secara total Tuhan, supaya kami dapat kembali kepada kehidupan kami yang normal. Seterusnya juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua gereja SIB Shah Alam, khasnya Tuhan para majlis gereja tampuk pentadbiran SIB Tuhan yang berada di Semenanjung, khasnya ketika ini Tuhan yang menghadapi kekangan Tuhan, hanya 3 orang sahaja Tuhan yang boleh berada dalam gedung gereja untuk merekod Tuhan video untuk ibadah mereka secara online Bapa. Secara manusiawi Tuhan, terus terang kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya dengan hikmat dan dengan kebijaksanaan yang datang daripada Engkau Tuhan, memberikan kami Tuhan kekuatan dan juga cara untuk kami melakukan Tuhan pelayanan kami Tuhan, dan memberi Tuhan makanan rohani kepada anak-anak-Mu Tuhan di tempat kami melayani Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada satu perintihan ratapan kami Tuhan yang tidak Engkau dengar Bapa, kerana Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang baik Bapa.
Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu, atas kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, kami ingin menyerahkan juga Tuhan perpindahan gereja kami ke bangunan yang baru Tuhan. Bila Engkau terus berikan Tuhan hikmat dan kekuatan kesihatan yang baik kepada para AJK yang terlibat Tuhan, supaya proses perpindahan gereja kami ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan, sesuai dengan masa yang telah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kerana apa yang kami lakukan ini adalah untuk Engkau Bapa. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan melalui pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan Bapa jemaat SIB Shah Alam ke dalam tangan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada pada ketika ini, baik di rumah, baik di tempat kerja Tuhan, baik dalam perjalanan ke mana sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau yang terus melindungi kami, menyertai kami Tuhan, supaya kami dapat terhindar daripada pandemik COVID ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya sandaran kami Bapa, tempat kami berharap Bapa, yang dapat melindungi kami Tuhan daripada segala malapetaka Tuhan. Dan Engkau terus juga Bapa berikan kedamaian kepada kami Tuhan, dan juga Tuhan para jemaat-Mu di mana yang mengalami masalah pada ketika ini Tuhan, baik dari segi emosi Tuhan, baik dari segi kerisauan Bapa yang tentang pekerjaan mereka Bapa, hubungan di dalam keluarga juga Bapa. Engkau Tuhan akan terus memberikan penghiburan dalam hati kami Tuhan, supaya kami dapat merasakan bahawa kasih-Mu itu nyata Tuhan, dan juga hubungan sesama kami dapat dipulihkan juga Tuhan. Kerana Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melihat kebahagiaan terjadi Tuhan dalam kalangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan akan menyertai ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat fokus dan duduk tenang di tempat kami masing-masing, menyerahkan hati kami, jiwa kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan kami juga dapat dipuaskan melalui makanan rohani yang akan kami nikmati sebentar nanti Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah mendengar doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Mari kita bangun bersama-sama, kita bacakan pengakuan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Seterusnya, saya serahkan tempat dan waktu ini kepada para tim worship untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan puji dan sembah yang menyatakan, Yesus, padamu kami mau berseru. Dan di dalam pergumulan apapun kita pada saat ini, saya percaya ada satu pribadi yang akan menolong kita di dalam keadaan kita pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Dan Dialah yang mendukung kita, yang memegang tangan kita bersama-sama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung
atas segalanya. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah Tuhan tempat kami berseru. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Mazmur 23 menyatakan gembala yang baik. Hey. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Kadar dan tongkatmu yang menghiburku. Mari kita semua coba nyatakan Tuhan gembala yang baik. Hey. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Kadar dan tongkatmu yang menghiburku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Oh, kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya.
Gembala kita yang baik. Amin. Haleluya, kita adalah jemaat yang dipilih Tuhan, yang dikuduskannya untuk memberitakan perbuatannya pada hari ini. Mari semua kita nyatakan bersama-sama. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, dialah Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Semuanya untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya yang akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Dan semua kita berdiri di tempat ini dengan kuasa yang telah diberikan dari Tuhan kita. Oh, oh. Kita berdiri semua dengan kuasa Sabro yang dahsyat berserta kita. Sekaranglah, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Yang percaya, hey, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Nama Tuhan itu yang kita muliakan, yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Hey. Dan di tengah-tengah pergumulan pada hari ini, kita sudah dipilih untuk menyatakan kemenangan di atas kemenangan. Segala sakit penyakit disembuhkan. Haleluya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Sekarang saatnya semua bangkit nyatakan nama Dia yang besar, nama yang besar. Siapa Dia? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Umat yang percaya, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hey, nama Tuhan itu yang dimuliakan bersama-sama. Amin. Salam-salam bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ini kami datang menyembah Engkau dalam kudusan hati-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah Engkau dalam kekudusan hadirat-Mu Bapa, menghampiri kata-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Nyatakan bersama-sama, kita yakin Tuhan hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyatakan segenap jiwa kita memuji Dia. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di Sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Kau menang di atas segalanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Kita sudah siap memuji Tuhan. Seterusnya saya menjemput Panatua Frankie untuk khotbah pada hari ini. Silakan. Shalom kepada semua jemaat SIB Shalom dimanapun berada pada pagi ini. Mari kita bersiap sedia untuk mengadakan perjamuan kudus. Saya berharap kita sudah menyediakan roti dan juga air anggur untuk perjamuan ini, ya. Jadi dengan itu saya ingin membaca daripada firman Tuhan yang diambil daripada Matius 26 ayat 26 sehingga 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi sebelum kita meneruskan, saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita sepanjang minggu ini ataupun dalam hari-hari yang lalu. Sekiranya kita sudah melanggar kehendak Tuhan, kita sudah berdosa kepada Tuhan, mari kita memohon pengampunan daripada Tuhan pada pagi ini agar tiada halangan untuk kita mengambil dan bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini pada pagi ini. Mari kita berdiam sejenak dan kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil roti yang sudah disediakan. Mari kita mengangkatnya dan kita akan makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Ini kita mengangkat air anggur yang sudah disediakan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa umat manusia. Dan pada pagi ini kami bersyukur kami dapat mengingati pengorbanan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami lewat perjamuan kudus ini. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Perbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Suci dan kuduskan kami. Pimpin kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan menjadi alat dalam kerajaan-Mu. Menjadi terang dan garam di mana kami berada Tuhan. Menjadi saksi kepada banyak orang ya Tuhan. Dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Bapa untuk melakukan amanat agung-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini, kita memohon dan berdoa untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan dalam kita mendengar dan juga belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk sekali lagi belajar daripada firman-Mu pada pagi ini. Dan kami berdoa menyerahkan sesi ini di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memimpin kami dari awal hingga akhir dalam pimpinan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Kerana Roh Kudus-Mu adalah guru yang ajaib yang akan mengajar kami, memimpin kami, memberkati kami dengan kuasa firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu lah yang akan berbicara ke dalam setiap hati pribadi jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Dan kami berdoa jika ada kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat, penguasa pemerintahan dan penghulu dunia yang gelap yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan,
kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga hamba menyerahkan diri hamba pribadi, lindungi hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang kami dengar, dan Engkaulah yang berbicara kepada kami pada pagi ini lewat pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba hanya sebagai alat Tuhan yang dapat menjadi saluran berkat kepada umat-Mu ya Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan sungguh kami akan diperbaharui, kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan dalam kehidupan rohani kami, dan iman kami akan terus menerus dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Dan kami siapkan hidup kami pada pagi ini, siapkan hati kami sebagai bejana yang siap di tangan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi selamat pagi dimanapun kita berada. Dan kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk sekali lagi dapat belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini. Dan pagi ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang diambil daripada Yeremia 18 ayat 1 sehingga 6. Jadi tajuk ataupun tema yang ingin saya sampaikan pada pagi ini berbunyi bagai bejana di tangan tukang periuk. Bagai bejana di tangan tukang periuk. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama daripada Yeremia 18 ayat 1 sehingga 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi ini, hidup kita bagaikan bejana di tangan Tuhan. Kita adalah bejananya dan Dia adalah penjunannya. Dalam teks ini, Yeremia diminta Tuhan untuk pergi ke tukang periuk kerana Tuhan ingin perdengarkan suaranya. Dan saya percaya Yeremia dengan sendirinya dapat melihat bagaimana periuk ataupun bejana itu dibuat oleh tukang periuk, ya. Dan saya sendiri pernah melawat ke kilang pasu, ya, di Kuching, ya, dalam rangka kami membawa para pelajar, ya, di satu lawatan ke kilang pasu. Di sana saya dapat melihat dengan mata sendiri, ya, bagaimana mereka pembuat pasu ini, ya, dalam teks ini disebut sebagai tukang periuk, ya, membuat pasu yang indah, yang cantik, yang kemudiannya kita dapat perolehi dan beli di pasar-pasaran, ya. Dan juga ada di galeri-galeri disediakan, ya, di mana pasu-pasu ini dijual, ya, dengan berbagai-bagai bentuk, dan saya percaya semuanya unik dan indah, ya, dan menarik hati para pelanggan. Jadi Yeremia diminta oleh Tuhan untuk
pergi kepada tukang periuk, ya. Dan ada suatu perkara yang Tuhan ingin ajarkan, dan ada suatu perkara penting yang ingin Tuhan Yeremia lihat dan juga pelajari, ya, daripada situasi ini, ya. Jadi Yeremia datang tepat, ya, tepat pada waktu di mana tukang periuk sedang bekerja untuk membuat sebuah bejana, ya, seperti dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 3 tadi. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan, ya. Maksudnya dia sedang dalam proses membuat, ya, periuk tersebut, ataupun dalam konteks kita pada hari ini sedang dalam proses membuat pasu tersebut, ya. Jadi perumpamaan ini mengandungi beberapa prinsip penting untuk pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, ya. Saya percaya Tuhan terus bekerja. Allah kita yang berkuasa terus bekerja di dalam setiap pribadi kita, khasnya jemaat Tuhan dan khasnya jemaat SAB Shah Alam. Jadi ada 3 perkara penting yang kita boleh pelajari melalui teks ini, ya. Yang pertama adalah ia berkaitan dengan proses kehidupan. Saya percaya semua kita, setiap pribadi kita melalui proses kehidupan di dalam kehidupan rohani kita, ya. Dengan kata lain, Tuhan terus-menerus memproses kehidupan kita, ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah berputus asa untuk terus-menerus memproses kehidupan rohani kita sehingga kita dibentuk, sehingga kita dapat membawa kemuliaan, menjadi saksi bagi Tuhan. Namun dalam proses pembentukan ini, ya, jadi tanah liat harus melalui beberapa proses sehingga dapat menjadi sebuah bejana yang indah dan berkualiti, ya. Dan seperti saya katakan tadi, saya pernah pergi kepada kilang, ya, di mana pasu-pasu dibuat, ya, dan saya dapat melihat proses-proses ini, ya. Ya, bukanlah suatu proses yang mudah dan juga mengambil masa, ya. Dan ada beberapa langkah dalam seseorang penjunan atau seorang pembuat pasu, atau dalam konteks firman Tuhan ini, ya, tukang periuk, ya, dalam proses membuat pasu atau periuk tersebut melalui ada 5 proses, ya, yang saya dapat pelajari daripada sini. Yang pertama yang pembuat pasu harus buat atau tukang periuk harus buat adalah 1, memisahkan kotoran dan sampah, ya, daripada tanah liat seperti kayu-kayu kecil, pasir, kerikil, ya, dan sebagainya dari tanah tersebut, ya. Memisahkan kotoran dan sampah, ya. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama dan segala sesuatu yang membuatkan hati kita keras, ya, seperti dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan Tuhan ingin kita memiliki hati nurani yang lembut, ya, yang mudah dibentuk, ya, seperti dikatakan dalam Amsal 28 ayat 14, yaitu hati yang cepat melepaskan pengampunan, mudah dibentuk, dan tidak keras hati. Proses yang kedua, setelah tanah dibersihkan, tanah siap dibentuk, saudara, ya, siap dibentuk. Tanah itu diletakkan di atas pelarikan yang terus berputar dan berputar, ya. Pelarikan itu berbentuk bulat,
ya, dan tanah liat itu akan diletakkan di atasnya, dan pelarikan itu akan terus berputar, ya. Jadi di sini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman kita dan percaya pada waktu Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan. Jadi dalam proses membentuk tanah liat tersebut mengambil waktu, ya, mengambil masa, ya. Jadi, dalam proses itu Tuhan mengajar kita, ya, supaya kita tetap teguh di dalam iman kita dan percaya, ya, kepada waktu Tuhan. Percaya bahwa ada waktunya Tuhan. Jadi dia sedang menguji iman kita. Jadi Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Ya, seperti nyanyian yang pernah dan seringkali kita nyanyikan juga, ya. Jadi dalam proses, melalui proses ini kita juga diuji di dalam iman kita, dan ini semua akan membentuk iman kita, dan semuanya adalah indah pada waktunya Tuhan, ya, untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, proses yang ketiga, dan setelah berputar-putar pada pelarikan, tanah itu kemudian dituang dengan air, saudara, ya, akan dituang dengan air. Jadi air ini melambangkan Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita untuk memberkati kita, mengurapi kita, dan membentuk kita sehingga menjadi bejana yang mempunyai tujuan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi itu yang ketiga, ya, air itu melambangkan Roh Kudus yang masuk ke dalam kehidupan kita, dan sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya semua kita yang sudah percaya, yang sudah dilahirkan baru, memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah, ya, penasihat yang ajaib, counselor yang ajaib, guru yang ajaib, yang akan terus memimpin, mengajar, mendidik kita, dan menolong kita di dalam apapun situasi kehidupan kita, ya. Kita bersyukur karena memiliki Roh Kudus, ya, sebagai guru, penasihat, dan counselor yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan proses keempat, setelah menuangkan air, tukang periuk akan menekan-nekan tanah itu dari bahagian dalam. Semakin banyak air yang dituangkan, tanah itu akan lebih padat dan terbentuklah bejana yang indah, ya. Jadi ini menggambarkan Tuhan membentuk kita dari dalam, saudara, ya. Jadi prosesnya berlaku, ya, proses rohani itu terus-menerus berlaku, ya, di dalaman kita, ya. Tuhan memperbaiki hati, dia memperbaiki karakter dan juga, ya, cara berfikir kita. Semakin banyak kita bersekutu dengan Tuhan, semakin banyak kita diubah di dalam kehidupan kita, ya. Jika kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang berdoa, kurang membaca firman Tuhan, ya, kurang bersekutu, maka, ya, lambatlah kita bertumbuh, ya. Jadi hati yang keras adalah tempat, ya, di mana iblis, ya, mudah berhibur, saudara, ya. Jadi dalam kisah Para Rasul 7 ayat 51 dikatakan tidak bersunat hati dan telinga, maksudnya memiliki telinga tetapi tidak mau mendengar, dan keras kepala, tidak bisa menerima Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan. Dan di dalam Matius 12 ayat 43 dikatakan bahwa iblis mencari tempat yang tandus untuk perhentian, yaitu hati yang keras, ya, hati yang tidak mudah mengampuni orang lain, tidak mudah menerima pengampunan, menyimpan sakit hati, dendam, tidak bisa menerima informasi yang sehat, ya, dan sebagainya, dan tidak bisa melepaskan
pengampunan ya kepada orang lain. Dengan kata lain, tidak dapat mengasihi orang lain. Ini merupakan tanda-tanda hati yang keras, ya. Dan proses yang kelima adalah bejana yang sudah dibentuk kemudian dibakar di dalam api, saudara. Jadi ketika mengalami ujian dan pencobaan, kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka iman kita akan menjadi kuat, ya. Jadi dalam proses kita melalui ujian dan pencobaan, jadi iman kita akan dibentuk dan itu akan menguatkan iman kita, ya. Jika kita tidak menjadi kecewa, menjadi lemah, ya, dan putus asa dan meninggalkan Tuhan, ya, kita akan terus-menerus dibentuk. Jadi kita tidak akan dihanguskan, ya. Maka kita tidak akan dihanguskan, ya. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 2, ya. Jadi pencobaan-pencobaan itu tidak akan menghanguskan kita, ya, tidak akan melemahkan kita, tidak akan menggagalkan kehidupan rohani kita, ya, tetapi ya akan menguatkan dan meneguhkan kita. Karena dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia kita, ya. Karena Tuhan kita setia, ya. Di saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Maka persekutuan kita dengan Tuhan akan menentukan kekuatan kita untuk melawan iblis, saudara. Jadi haruslah kita terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Dengan tunduk dan patuh kepada Tuhan, maka iblis akan dikalahkan, ya. Yakobus 4 ayat 6 sehingga 7. Kekuatan yang berlimpah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Dan ini akan terlihat saat kita memiliki hati dalam bejana tanah liat yang mudah dibentuk. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7, ya. Jadi jadilah tanah liat yang mudah dibentuk. Demikianlah 5 proses dalam membentuk, ya, dalam mencipta sebuah bejana, ya. Dan begitu juga proses-proses yang akan kita lalui dan setiap orang percaya lalui di dalam kehidupan rohani, ya. Jadi setelah menjadi bejana yang indah, setelah melalui 5 proses tadi, Tuhan akan mengisi bejana itu dan membawanya dari satu tempat ke satu tempat yang lain supaya orang dapat melihat apa isi bejana tersebut, ya. Jadi apa yang di dalam bejana itu, apa yang diisi di dalam bejana itu adalah sangat penting. Jadi karena itu kita harus menjadi bejana yang bukan hanya indah di luarnya, ya, tetapi juga memiliki quality, ya, yaitu diisi dengan sesuatu yang berkualiti, saudara, yaitu diisi dengan anggur yang baru, ya. Dan anggur yang baru melambangkan Roh Kudus, saudara, ya, melambangkan Roh Kudus. Hidup kita harus diperbaharui, ya, dan Roh Kudus akan tetap berdiam di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita. Jadi diisi dengan anggur yang baru yang dapat memberkati orang lain, saudara, orang lain yang berputus asa, ya. Diisi dengan minyak sukacita, ya, diisi dengan minyak sukacita agar kita dapat mengurapi, memberkati orang lain yang sedang bersedih dan berputus asa. Jadi maka itu jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan. Milikilah hati yang patuh dan tunduk kepada Tuhan agar hati kita tidak keras, melainkan mudah dibentuk menjadi bejana yang indah seperti yang Tuhan inginkan. Namun demikian, saudara, ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dari tangan tukang periuk dan menjadi rusak, maka prosesnya akan diulang kembali, saudara. Di
dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudara, ya, ada kalanya dalam kehidupan kita gagal, ya, dalam mengikuti Tuhan. Namun demikian, ya, jika kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita akan melalui prosesnya semula, ya. Kita akan diproses semula oleh Tuhan, ya, sehingga, ya, kita dapat dibentuk dan kita akan dapat menjadi pribadi sesuai menurut apa yang baik, ya, pada pandangan Tuhan, dan tetap akan dapat menjadi berkat bagi Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah berputus asa dalam membentuk kehidupan rohani umat Tuhan, jemaat Tuhan, ataupun setiap pribadi kita, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa setiap detik dalam kehidupan adalah merupakan proses bagi hidup kita, baik itu susah dan senang, pahit dan manis, asam dan garam dan sebagainya. Itu merupakan suatu proses, saudara. Jadi kita bersyukur atas semua proses ini, dan semuanya adalah untuk kebaikan kita. Ini yang dikatakan di dalam Roma ayat 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Sungguh indah, ya, firman Tuhan ini, saudara, ya. Jadi Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Maka janganlah kita kecewa dengan Tuhan, ya, dalam apa keadaan sekalipun. Mari kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah Allah yang setia, dan kita akan terus menerus diberkati oleh Tuhan, ya, dalam kehidupan rohani kita untuk kemuliaan namanya. Jadi perkara kedua yang dapat saya pelajari daripada teks firman Tuhan ini adalah penyerahan kita kepada Allah selaku yang membentuk, menentukan apa yang dapat dibuatnya dengan kita. Ya, saya ulangi. Penyerahan kita kepada Allah selaku yang membentuk pribadi kita, baik itu karakter, pelayanan, dan sebagainya. Menentukan apa yang dapat dibuatnya dengan hidup kita. Jadi kita harus belajar merelakan hidup kita, saudara. Ya, seperti tanah liat tadi. Ya, tanah liat itu harus dapat dibentuk, ya, harus dapat diputar-putar, ya. Harus dapat kadang mungkin ditenyeh-tenyeh menggunakan tangan oleh si tukang periuk, ya, atau pembuat pasu, ya. Dan ya, kita percaya bahwa seorang tukang periuk adalah seorang yang berkaliber dalam mencipta bencana tersebut ataupun pasu tersebut. Jadi kita harus merelakan hidup kita, memiliki hati yang rela dan berserah kepada Tuhan, agar hidup kita dapat dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, saudara. Jadi apabila kita mengeraskan hati, ya, bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami, maka hidup kita bagaikan tanah liat yang keras, yang susah dibentuk. Jadi jadilah tanah liat yang mudah dibentuk, saudara, ya, dan kita akan menjadi bejana yang indah, ya, di tangan Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara yang akan membuat kita menjadi mudah dibentuk sesuai dengan rencananya. Apabila kita merelakan diri kita, jadi relakan hati kita untuk menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan
terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kalanya sesuatu yang sukar mungkin diizinkan oleh Tuhan, saudara, namun Dia tidak akan membiarkan kita, ya. Dan Tuhan tetap beserta kita. Bersyukurlah atas proses pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan melalui berbagai perkara di dalam kehidupan kita. Akan ada saatnya di mana kita akan melihat hasil pembentukan tangan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita, ya. Dan perkara ketiga yang saya dapat pelajari dan kita semua dapat pelajari melalui firman Tuhan ini adalah rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita, ya, yaitu rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Saya ingin baca teks firman Tuhan daripada Roma 9 ayat 20 sehingga 21, ya. Boleh baca berserta dengan saya. Roma 9 ayat 20 hingga 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu dapat membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama sesuatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan sesuatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi tukang periuk mempunyai hak penuh atas pembentukan bejana, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tuhan mempunyai hak sepenuhnya, saudara, untuk membentuk kehidupan pribadi kita, ya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita gagal mengikuti Tuhan, tapi Tuhan tetap setia, ya, dan terus membentuk kita sehingga kita dapat dibentuk, ya, menjadi bejana, menjadi alat sesuai, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Rencangan yang ada di pikirannya Tuhan, di pikirannya si tukang periuk dituangkan ke dalam pembentukan bejana itu, ya. Jadi bejana dibentuk sehingga benar-benar menjadi sama dengan apa yang ada di dalam pikirannya sebelumnya, ya, tetap sama, ya, pada awalnya, ya. Bagaimana Tuhan mulai membentuk kita, demikian juga, ya, tujuannya tetap sama akhirnya, ya, di dalam kehidupan pribadi kita, ya. Jadi begitu indahnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun demikian, saudara, tanah liat hanya menjadi bejana hanya karena bentukan daripada tukang periuk, ya. Demikian juga hidup kita. Kita hanya menjadi bejana sesuai, ya, terbaik seperti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang membentuk kita, Tuhanlah yang berhak. Tukang periuk dapat membentuk tanah liat sehingga menjadi bejana mempunyai tujuannya, saudara. Jadi Tuhan mempunyai tujuan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bejana yang sudah siap dapat Padamu dengan imanku kau perhitungkan hidupku. kita sedang mengalami berbagai Dalamku kehidupan kita. Namun demikian, ingatlah bahwa Tuhan sedang setiaku kepadamu. Tuhan sedang mendengar kita. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doa
baca teks daripada firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sehingga 24. Yeremia 29 ayat 11 sehingga ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi kita adalah bejana-bejana seperti di tangan tukang periuk. Demikianlah juga hidup kita adalah di tangan Tuhan, ya, pencipta kita, yang tetap setia memimpin, menggendong kita, memberkati kita, dan menuntun kehidupan kita sehingga Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama pada pagi ini. Tuhan, walaupun hamba telah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang setia, guru yang ajaib, penasihat yang ajaib, dan kaunselor yang ajaib akan terus memimpin dan memberkati umat-Mu dan memberikan menyingkapkan rahasia firman Tuhan ini terus menerus berbicara dan meneguhkannya di dalam setiap pribadi kami, sehingga sungguh iman kami terus menerus diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami terus menerus dibentuk menjadi bejana sesuai kehendak rencana Tuhan, dan sungguh hidup kami akan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan di mana kami berada, memenangkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan seluruh hidup kami akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, hamba serahkan seluruh umat-Mu pada pagi ini dimanapun berada. Tuhan, agar Engkau terus memberkati kehidupan rohani maupun keperluan-keperluan jasmani umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan lindungi dan bungkusi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan sukacita, karena kami telah menerima berkat firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Seterusnya kita akan pergi kepada ibadah pemberian dan persepuluhan. Sebelum kita memberi, ingin saya jelaskan bahawa hari ini kita akan melakukan pemberian persembahan secara online transfer, ataupun jemaat-jemaat di rumah boleh mengumpulkan wang persembahan masing-masing dalam kantung dan memberikannya kepada Setiausaha Gereja, Sis Clarice ataupun Brother Chong apabila kita boleh pergi ke gereja pada masa akan datang. Saya bacakan nombor akaun gereja kita untuk transfer online. Akaun Maybank 512231324336. Saya ulang sekali lagi, 512231324336. Dan sila hantar resit pembayaran kepada Catherine di nombor 011136072006 sebagai rujukan. Mari kita berdoa untuk wang persembahan kita. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang telah memberkati kami Tuhan dalam kesihatan Tuhan, di dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam keluarga kami Bapa, pelajaran anak-anak kami juga Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada satu pun Tuhan berkat yang kami terima ini Tuhan bukan datang daripada Engkau Bapa, kerana Engkau Tuhan yang memberikan kami Tuhan
berkat ini Tuhan, dan kami sekali lagi Tuhan pada hari ini, ketika ini Tuhan, memberikan sedikit, mengembalikan sedikit daripada persembahan kami ini Tuhan, kembali kepada Engkau Bapa, supaya boleh digunakan oleh anak-Mu yang akan mengurus kewangan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa tidak akan membiarkan kami kekurangan, tapi kami akan berkelimpahan Bapa ketika kami Tuhan memberi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya berkat-Mu sentiasa beserta dengan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Amen. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Mari kita lihat pengumuman pada hari ini. Seterusnya, saya menjemput Penatua Frankie untuk membawa kita dalam doa pengagungan dan doa pemberkatan. Dipersilakan. Jemaat semua, mari kita melafazkan doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk hari ini Engkau telah memberkati kami dengan kuasa daripada firman Tuhan. Bapa, walaupun hamba sudah berhenti berbicara, hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menerus berkarya dan membentuk umat-umat-Mu ya Tuhan, seperti bejana yang sentiasa siap di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang akan terus memimpin dan memberkati umat-Mu, karena Engkau gembala yang baik. Engkau melindungi dan menaungi umat-Mu dengan terang dan kasih karunia dan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan lindungi umat-Mu dari segala kejahatan, daripada kuasa-kuasa si jahat, daripada segala roh-roh Tuhan yang tidak kelihatan, kerana Engkaulah yang melindungi dan menaungi umat-Mu, dan juga Engkaulah yang memberkati umat-Mu ya Tuhan, baik dalam keperluan jasmani dan juga rohani. Jemaat SAB Shah Alam, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita mengagungkan Dia. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Sekian jemaat semua, sekian kebaktian kita. Sampai ketemu lagi pada minggu mendatang. Amin. Tuhan memberkati.